Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, muatan pelajaran PPKN dan ilmu pengetahuan alam. Nah, dari video sebelumnya kita sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan. Nah, gimana caranya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Cara menghargai jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia, kita harus meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan ini sila keberapa anak-anak? Ya, benar sekali. Sila ke-3 Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang pertama, kita perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Nah, ini salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Di gambar ada sebuah anggota keluarga yang saling bekerja sama melakukan pekerjaan rumah. Ada ayahnya yang mengangkat beras, ibunya yang mengangkat pakaian, dan anaknya yang mengangkat kantong belanjaan. Nah, apa ya manfaat kerjasama dari gambar tersebut? Iya, manfaatnya yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai karena dilakukan dengan cara bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Tadi kan bapaknya yang mengangkat beras. Dan yang ketiga, memperkuat semangat persatuan. Selain kerjasama, penerapan nilai persatuan dan kesatuan juga tercermin dalam sikap rela berkorban. Yang pertama, sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Pada gambar berikut, menyisihkan uang saku dan pakaian layak pakai untuk membantu korban bencana alam termasuk salah satu contoh sikap rela berkorban. Di gambar ada anak yang menyumbangkan buku, mainan, pakaian. Itu boleh kalian sumbangkan. Itu salah satu contoh sikap rela berkorban. Selanjutnya, penerapan nilai persatuan dan kesatuan juga tercermin dalam sikap pantang menyerah. Selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan, akan tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Nah, ini salah satu contoh dari sikap pantang menyerah. Di gambar sudah ada contoh yang lain, penerapan sikap pantang menyerah. Giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, jadi kalau kalian giat belajar, insya Allah dapat nilai yang lebih baik. Nah, anak-anak, jadi itulah tadi bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama apa tadi? Meneladani kerjasama para pejuang. Yang kedua, sikap rela berkorban. Dan yang ketiga, sikap pantang menyerah. Selanjutnya, kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan dilengkapi dengan ciri khusus. Nah, ciri khususnya ini sesuai dengan tempat hidupnya masing-masing agar tumbuhan dan hewan tersebut bisa beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya. Nah, apa itu adaptasi? Ada yang tahu? Iya, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau habitatnya. Apa tujuan adaptasi? Tujuan adaptasi yang pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk memudahkan mencari makanan. Dan yang ketiga, untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Jadi, adaptasi ini sangat penting untuk makhluk hidup mempertahankan hidupnya. Berikut ciri khusus hewan sesuai adaptasi lingkungannya. Yang pertama ada kerbau. Kerbau ini menurunkan suhu tubuhnya dengan cara berendam di lumpur. Dan yang kedua ada hewan tupai yang pura-pura mati untuk mengelabui musuhnya. Yang
Yang ketiga ada buaya. Nah, si buaya ini untuk menurunkan suhu tubuhnya dengan cara membuka mulutnya. Yang keempat ada anjing. Anjing ini menjulurkan lidah untuk menurunkan suhu tubuhnya. Yang terakhir ada paus yang muncul ke permukaan untuk bernafas. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri khusus hewan. Yang pertama, ciri khusus burung hantu. Ada yang pernah lihat secara langsung burung hantu? Kalau ada yang belum pernah lihat, di gambar Ibu tampilkan gambar burung hantu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ciri khusus burung hantu. Yang pertama, mata dan pendengaran yang tajam untuk memudahkan menemukan mangsa. Yang kedua, sayap berbulu halus agar terbang tidak bersuara. Dan yang ketiga, kepalanya bisa berputar 270 derajat untuk memudahkan menemukan mangsa. Wah, hebat sekali ya burung hantu ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri khusus bunglon. Pasti sudah familiar sekali sama si bunglon ini. Ciri khususnya yang pertama mimikri atau berubah warna sesuai yang diinjaknya. Jadi kalau bunglon menginjak sesuatu yang berwarna berbeda dengan tubuhnya, dia akan mengubah warnanya untuk mengelabuhi musuh. Yang kedua, lidahnya yang panjang dan lengket memudahkan dia untuk menangkap mangsa. Selanjutnya, ciri khusus semut. Ini sudah biasa sekali, semut ini sukanya apa? Sukanya yang manis-manis ya. Yang pertama, ciri khususnya antena untuk komunikasi. Jadi si semut ini punya antena untuk berkomunikasi dengan semut-semut yang lain. Kemudian, semut memiliki feromon untuk meninggalkan jejak. Nah, apa fungsi feromon ini? Feromon ini sebagai penjejak untuk menunjukkan jalan menuju sumber makanan. Jadi, ketika semut menemukan bahan makanan yang ukurannya terlalu besar untuk dibawa sendiri ke sarang, maka dia akan mengeluarkan feromon untuk meminta bantuan teman-temannya. Jika jumlah semut telah cukup, maka mereka akan menggotong beramai-ramai ke sarangnya. Selanjutnya, ciri khusus ikan lele. Nah, ciri khusus ikan lele ini yang pertama, dia mempunyai kumis, terlihat di gambar, atau biasa disebut dengan misai untuk alat pendeteksi di lumpur. Yang kedua, lele ini mempunyai labirin untuk membantu bernafas di lumpur. Dan yang ketiga, lele mempunyai kulit yang licin untuk memudahkan bergerak di lumpur. Selanjutnya, ada ciri khusus cicak. Nah, si cicak ini digambar sudah jelas sekali ya. Untuk mengelabui musuh, cicak memutuskan ekornya yang disebut autotomi. Kemudian, cicak memiliki lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Lalu, cicak juga memiliki kaki perekat seperti spons penghisap untuk berjalan di dinding. Kalian pasti sering ya melihat cicak yang hinggap di dinding. Itulah alasannya kenapa si cicak ini tidak bisa terjatuh. Selanjutnya, ciri khusus cumi dan gurita. Nah, ini ciri khususnya sama ya, si cumi sama gurita ini. Yang pertama, mengeluarkan tinta hitam untuk mengelabui musuh. Yang kedua, untuk berjalan atau meluncur, dia mempunyai tentakel. Dan yang ketiga, cumi memiliki cahaya untuk melindungi dirinya. Selanjutnya, ciri khusus kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Apa sih itu ekolokasi? Ekolokasi merupakan cara kelelawar untuk mendeteksi keadaan sekitar dengan pantulan suaranya. Kelelawar juga memiliki kulit yang tipis seperti sayap untuk terbang. Kemudian, kelelawar juga memiliki kaki pengait untuk bergelantungan. Selanjutnya, ciri khusus unta. Nah, di gambar sudah ada gambar hewan unta ya. Yang pertama, unta mempunyai punuk untuk menyimpan lemak. Nah, di panah sudah ditunjukkan ya, punuk unta. Yang kedua, unta juga memiliki selaput penutup hidung untuk melindungi dirinya dari debu. Karena dia tinggalnya di padang pasir, jadi kan banyak debu ya.
Lalu untuk melindungi matanya dari debu, si unta ini mempunyai bulu mata yang panjang dan lentik. Lalu yang keempat, unta memiliki kaki panjang dan bantalan kaki yang tebal agar tidak terperosok dan tidak kepanasan di padang pasir. Lalu ini ada ciri khusus terenggiling. Yang pertama, sisik yang tebal dan keras untuk melindungi diri. Yang kedua, menggulungkan badan untuk melindungi diri. Ada di gambar ya contohnya, contoh dia menggulungkan badan. Yang ketiga, terenggiling ini mempunyai lidah panjang dan lengket untuk memudahkan menangkap mangsa. Nah, tadi sudah ada contoh ya, lidah panjang dan lengket, ada bunglon dan ada cecak. Nah, ini juga ada pada terenggiling. Dan yang keempat, terenggiling mempunyai kuku yang panjang dan tajam untuk memudahkan mencari mangsa. Kemudian ciri khusus bebek. Pasti sudah sering sekali ya melihat bebek. Di gambar sudah terlihat jelas, bebek mempunyai kaki berselaput untuk berenang dan agar tidak terperosok di lumpur. Bebek juga mempunyai paruh berbentuk sudu untuk memudahkan menangkap mangsanya. Itu terlihat jelas ya paruhnya ya. Yang ketiga, bebek mempunyai bulu berminyak agar tidak basah. Jadi kalau kalian lihat bebek itu nggak pernah basah karena bulunya berminyak. Selanjutnya, ada juga hewan yang berciri khusus berbau tidak enak untuk mengusir musuhnya. Contohnya ada sigung dan walang sangit. Lalu, selain berciri khusus berbau tidak enak, ada juga hewan yang berciri khusus memiliki sengat beracun untuk melindungi dirinya. Nah, di gambar sudah jelas ada gambar kalajengking dan lebah. Kedua hewan ini memiliki sengat beracun untuk melindungi dirinya. Jadi kalau kalian ketemu kalajengking atau lebah, jangan sampai kalian mengganggunya ya, karena kalau disengat sama kedua hewan ini bisa sangat berbahaya. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan. Jangan lupa dicatat penjelasan ibu yang penting. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.